Kalau awak sembayang sholat ayatnya panjang, itu ada dua kemungkinan. Nang pertama imamnya hafal Quran, nang kedua bupati, wali kota, gubernurnya mudo. Sebab kalau bupati, gubernur, wali kota itu tua, walaupun imamnya hafal Quran, tetap protokol babisik ke telingonya. Pak Imam yang panjang-panjang, gubernur awak tua. Itu nama kecek kan, itu bukan fiktif, fakta. Barangkali yang baca lihat. Itulah pentingnya sinergi, itulah pentingnya kerjasama antara imam masjid dengan imam nagari, antara pemimpin masjid yang berkuasa di dalam masjid imam dengan pemimpin di luar masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Ada salah satu gubernur, wali kota, bupati tidak mau datang ke masjid. Setelah ditelusuri oleh protokol, rupanya sakit hatinya. Sebab imam pun tidak pernah menyebut namanya. Dan selalu disebutnya, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Namanya tidak ada disebut. Itu berang. Alhamdulillah subuh iko imamnya hafal Quran, dan Pak Wali Kota pula tiba, dan Pak Wali Kota, wakil wali kota Solo pun ada pula, lebih muda pula leh. Jadi kalau solat awak di antara orang nambah dua tua, kau tak rasa tua awak. Untungnya ada Ustadz Jelfatullah senior ambo, jadi ambo tak terasa tua mana. Nan tua, nan muda, nan sehat, nan rancak, nan kayo rayo, alim ulama jadi pandai, nenek mama nan gadang indak disimbau di bau gala, nan kete indak disabui namo, insyaallah sadu awak kau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya bui awak kau mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang Minangkabau. Nyo jaleh. Ndak mau jadi simpan-simpan di dalam, simpan anyang sakit hati orang tagak awak niam yo. Orang tagak dia lama-lama sakit hati, sakit jantung, mati. Hanya ndak tagak orang duduk jaleh. Itu maka ambo diterima di Minangkabau, de ambo berceramah jaleh. Ya ndak? Tagak awak lo ni suruh dia tagak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bukan ndak ambo tagak, beko ambo tagak, kau jamaah kau banyak anak-anak gadi. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kota di Indonesia itu banyak model investasinya dua. Nampak tamu investasi pariwisata, nang kedua investasi pendidikan. Kalau awak dihadapkan pada dua pilihan, manakah awak pilih? Pariwisata atau pendidikan? Banyak kini orang tidak mau pendidikan sebab PT-nya tidak ada. Tapi kalau pariwisata kok, maka tampe kota-kota di Indonesia, cubalah awak naik pesawat, awak buka majalahnya, hadirlah ke kota kami, Anda berjemur, kulit menjadi hitam. Orang-orang barat, orang-orang putih itu kan ingin hitamnya. Kulit Anda semakin eksotik. Eksotik itu maksudnya hitam. Maka beko kalau awak pai dipuji dek orang, Ustaz Somad kini nampaknya eksotik ya. Hanya awak senyum tu maka maksudnya orang hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau awak galakkan pariwisata, maka ingat, orang paling lama berpariwisata itu 3 hari. Barangkeknya hari Jumat,
menginapnya hari Sabtu, hari Ahadnya lah pulang, sebab hari Seninnya lah masuk Karajo. Kalau ada yang berpariwisata lebih lama, berarti nyo pengangguran karena Covid. Selama-lamanya orang wisata paling lama 3 hari, libur akhir tahun seminggu, lama bana sebulan itu libur anak sekolah. Tidak mungkin nyo sebulan itu di hotel. Tapi kalau investasi pendidikan, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, tawalid Padang Panjang, diniyah putri, MAPK Padang Panjang yang terkenal. Masih ada oleh MAPK apa namanya? Maka investasi pendidikan sebenarnya lebih menguntungkan. 6 tahunnya di Padang Panjang, maka 6 tahun lah bareh hurang Padang Panjang laku rumah makan. Maka selama 6 tahun inyo di Padang Panjang, pulangnya ke kampung halamannya, inyo membuka sekolah, menjadi dosen, menjadi imam, menjadi buya di kampungnya, baca ritolah inyo tentang Padang Panjang. Majanya, maka murid-murid inyo punya hubungan emosional dengan orang Padang Panjang. Ambo tidak belajar di Padang Panjang, ambo belajar di Air Molek Indragiri Hulu, nama madrasahnya Aliyah Nurul Falah. Tapi guru-guru ambo di Nurul Falah itu tamat dari sekolah Padang Panjang. Oleh sebab itu maka investasi yang dipilih oleh Padang Panjang sudah tepat bana, yaitu investasi pendidikan. Kalau awak buka investasi pendidikan, anak orang keliling Sumatera Barat iko, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, kanan Riau, bawah Jambi, bawah mana Bengkulu, itu sadonyo akan masuk Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Riau, Jambi, Bengkulu, datang. Dan sebelah kiri Lawi, ikan-ikan datang. Maka paling tepat adalah investasi pendidikan. Dan Padang Panjang sudah investasi pendidikan ini sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar. 1925 awak merdeka 1945, 20 tahun sebelum Bung Karno Hatta mendeklarasikan, memproklamasikan Indonesia. Tahun 1925 keluarlah satu lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir memperoleh gelar syahadah alamiah. LC baru ada tahun 60-an. Sebelum itu namanya ijazah syahadah alamiah, syahadah internasional, syahadah tertinggi di Al-Azhar. 1925 yang mendapatkan syahadah alamiah dari Al-Azhar bernama Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, pulang ke Padang Panjang membuat kamus. Itulah dia kamus Mahmud Yunus. Ambo madrasah ibtidaiyah, ambo ndak masuk SD, rumah ambo di muko SD, tapi waktu masuk ke SD ndak ada terima di SD itu. Dibawa di amak ambo ke SD, basuh kepala sekolahnya, kecek kepala sekolah, coba pegang telinga kanan pakai tangan kiri. Ini tidak sampai, tidak diterimanya. Masuk ambo madrasah ibtidaiyah, di ibtidaiyah tidak ada tangan kanan tangan kiri, masuk saya lah, sebab memang kurang murid. Masuk ambo diterima. Akini ambo alumni madrasah ibtidaiyah, ambo yakin dan percaya SD ko manyasa semua hidup. Nanda menerima ambo. Sado sekolah nanda menerima ambo dulu, anak-anak gadis ndak menerima ambo dulu manyasa gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu ambo belajar di madrasah ibtidaiyah itu ada buku warnanya 2, bawahnya biru, atehnya kuning, ada gambar Ka'bah di tengah, tulisannya biasa Darsul Lughatil Arabiyah Syekh Mahmud Yunus. Memang ambo tidak belajar di Padang Panjang,
Tapi ambo baru tang budi pada orang Padang Panjang, ambo tahu alif bata bahasa Arab, doroba doroba dorobu dorobat dorobat tadrobna dorob tadrob tuma dorob tun dorob tidrob tuma dorob tuna dorob tidrobna. Nah, itu dari ulama-ulama Padang Panjang. Jadi jangan heran Bapak Ibu Beko kalau Abdul Somad sebentar-sebentar ceramah di Bukit Tinggi, ceramah di Padang Panjang. Apa kerajo Somad kok? Jangan nyoko kampanye kok, labih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Padang Panjang secara khusus, bumi Minangkabau secara umum yang memang sudah investasi di bidang pendidikan, ini semakin menguatkan kita yang punya tanah, wakafkanlah tanah untuk membuat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mandanga carito subuh ko makin semangat awak atau makin hilang semangat? Dari bunyinya hilang. Bisa beda Buya Jelfatullah tadi. Sampai orang dari Myanmar, sampai orang dari negari minoritas Islam pun rupanya asal usulnya dari bumi Minangkabau dan balaja di Padang Panjang. Jadi kalau ada orang Padang Panjang indak pandai mengaji, indak pandai baca kitab, ayam mati di lumbung tadi. Pindah saya dari Padang Panjang. Nah, apa itu? Iko tampaknya alim ulama, orang-orang gadang di siko, orang-orang yang alim di siko. Sampai-sampai dulu Al-Azhar itu indak ada padusinya. Saya nama belajar di Azhar itu laki-laki. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu bagi muslim. Padusi di rumah. Datanglah Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar tertinggi. Di Al-Azhar itu yang paling tinggi bukan rektor, ada yang lebih tinggi. Sebab Al-Azhar itu bukan universitas saja. Universitas itu di bawah daripada lembaga tertinggi Al-Azhar. Lembaga tertinggi Al-Azhar itu dipimpin oleh Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Datang Grand Syekh Azhar itu ke Indonesia, rupanya inyo mendapat informasi ada sekolah padusi. Itulah dia di Niah Putri. Terinspirasi dari itu, nyo pulang ke Mesir, dibukalah Kulliyatul Banat. Nan salamuiko Kulliyatul Banin, anak laki-laki. Mandanga ada rupanya pendidikan perempuan yang dibuat formal, perempuan indak di rumah, tapi nyo balaja. Dibuka ide munculnya Kulliyatul Banat, mahasiswi perempuan belajar di Azhar itu setelah Syekhul Azhar datang ke Tampe awak. Bangga ndak awak menjadi orang Padang Panjang? Pertanyaan itu tadi yang tiru dari Ustadz Jelfatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Padang Panjang nan tidak berjilbab panjang yang tidak menutup aurat, padahal Al-Azhar Mesir terinspirasi dari sini, maka sesungguhnya kita sudah mundur bukan berpuluh tapi beratus tahun. Ambo pai ceramah ke Bengkulu. Di Bengkulu itu ada pesantren gadang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, ambo calik. Itu kalau awak calik ada jilbab khusus, cara pakai jilbab panjang, jilbab dililitkan. Dan itu ciri khas dari Niah Putri Padang Panjang. Jadi yang laki-laki pun dari Padang Panjang, yang padusi pun dari Padang Panjang, maka investasi ini dikembangkan. Tapi sulit kalau tidak ada political will. Political will support keinginan dari politik. Bulan Patang, ambo di Bukit Tinggi, datanglah anggota legislatif. Bukan dari Sumatera Barat, dari satu daerah. Tidak boleh disabui namo, menjaga kode etik jurnalistik. Saya ini anggota dewan Pak Ustadz, provinsi. Sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal Pak Ustadz. Jadi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa kecil. Menjadi anggota dewan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu Pak? Karena ramai. Anggota dewan ramai. Keputusan-keputusan bersama. Keputusan-keputusan mayoritas. Ujung-ujungnya voting.
Jadi selama setahun ini apa yang Bapak buat? Selama setahun ini saya bantu musola, saya bantu sekolah, saya bantu mahasiswa dari uang saya sendiri, dari gaji dan dari dana reses dan dari dana, tapi bukan dana pemerintah. Oh, jadi menjadi anggota dewan tidak terlalu banyak bisa berbuat? Iya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat itu jadi apa Pak anggota dewan? Kita bisa berbuat kalau kita jadi kepala daerah. Jadi mohon Ustadz tolong beberapa tahun akan datang. Inti dari pembicaraan itu adalah kalau menjadi bupati, wali kota, gubernur ternyata bisa berbuat. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan dia sendiri dan dia punya kekuasaan. Ujung jarinya itu ada pena, di ujung penanya ada tinta. Tinta itulah yang dipakaikan di atas kertas, sekali tanda tangan jadi. Makanya mus semangi subuh kok dek adu wali kota dan wakil wali kota Solo. Kadang ngambo sembahyang, kadang di masjid ndak bantu ikut suara ambo. Jamaah sekalian, awak ko dunia ko lah dake kiamat. Ko awak inge-inge lah mati gitu ya. Ndak ada ambo sabi. Mari kita investasi pendidikan, kita bangun sekolah. Nah, sebab apa? Memang isinya orang-orang dan pensiun satu. Kadang awak semua ceramah, selesai itu datang orang, Ustadz, apa yang bisa kita buat? Apa gini? Ambola 3 tahun di rumah saya Ustadz, mantap cucu ke sekolah. Istighfar saya lah Pak. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, itulah dipakai. Jadi ambo tanyalah Bapak anggota dewan tadi. Pak anggota dewan, yo. Tadi Bapak ngecek bahwa kalau awak jadi kepala daerah bisa banyak berbuat. Bisa Pak Ustadz. Kalau awak buat program anak yatim piatu sekolah gratis bisa. Bisa Pak Ustadz. Kalau awak buat di setiap negari ada TK Quran, SD Quran bisa. Bisa Pak Ustadz. SMP pun bisa, tapi SMA enggak bisa Pak Ustadz. Maka SMA enggak bisa. SMA urusan gubernur. Berarti kalau SD, SMP tidak ada baca Quran, itu masuk neraka bupati sama wali kota. Tapi kalau anak SMA tidak pandai baca Quran, itu gubernur masuk neraka. Rupanya neraka itu pun lah ada tampek-tampeknya masing-masing. Iko neraka untuk bupati, iko neraka untuk gubernur. Aduh. Kalau awak program insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah bisa? Bisa Pak Ustadz. Kalau web program imam-imam itu dibuat fit and proper test kemudian digaji bisa? Bisa Pak Ustadz. Oh, mana bupati-bupati itu tidak ada membuat program itu? 2 Pak Ustadz. Nampak tamu memang nyodak tahu apa nikah di Karajokan. Nyo duduk di situ dek banyak piti saya. Nang kedua memang indak tak buka pintu hatinya baik-baik Pak Ustaz. Oh, pahamlah Bu. Jadi jangan heran masjid awak gadang masyarakat iko dek 2 imam tadi sejalan antara imam masjid dengan imam awak di Padang Panjang. Mudah-mudahan istiqomahlah kedua imam-imam awak ko insyaallah. Sinfani min ummati, ada 2 orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nan 2 iko baik, maka negeri itu menjadi baik. Tapi kalau nan 2 iko rusak, maka negeri ikut menjadi rusak. Siapa itu? Al ulama wal umara, dan pemimpin. Ada ulamanya baik, ulamanya elok, pemimpinnya sakau. Tidak jadi. Ada pemimpinnya baik, soleh pemimpinnya, tapi tidak ada dicetak ulama, tidak ada kaderisasi, tidak ada tampek pembibitan ulama. Maka ditampek awak pembibitan ulama memang dari dulu orang balaja kasihko, dan lalu kemudian rupanya kama yuwalla alaikum, sebagaimana masyarakatnya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya religi, agamis, santri, rajin ke masjid, insya Allah pemimpinnya pun datang juga ke masjid. Ambo barangkali sembahyang yang saya kita hormati bupati atau yang mewakili.
camat atau yang mewakili. Sadonya wakil. Dan lebih parahnya oleh yang hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ini wakil awak, aginya wakilnya sekali lagi. Parah itu. Tapi subuh iko indah. Nan jauh pun datang, nan daki apulai. Maka awak mesti awak doakan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma cie, aku kasih kau doa makbul, tapi doanya cuma cie, maka mintakanlah doa supaya Allah marzuqna imaman adila, dapat pemimpin yang adil dan amanah. Tapi tentu sadonya ndak bisa awak bebankan ke APBD. APBD itu kan kucuran dana dari daerah-daerah ditarik ke pusat, lalu ada pembagian lagi. Kadang tidak semua daerah itu dapat banyak, maka mesti kita bantu dengan menghidupkan, mengembalikan lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini mesti bangkit. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat ke Basnas, tidak bisa. Dihimbau supaya sholat ke masjid, tidak bisa. Himbau mengimbau itu tidak ada nan rame. Nan rame cuma Minang maimbau. Nah itu nan rame. Tidak bisa lagi main himbau mengimbau, mesti dengan kekuasaan. Semua pegawai PNS, BUMN, zakat potong atas. Setuju apa tak setuju? Setuju. Abdul Somad bara lama menjadi tim sosialisasi zakat. Dari tahun 2009 sampailah kini ambo masuk tim sosialisasi zakat. Jangkek pulau ambo menjadi duta zakat. Datanglah orang Basnas waktu ambo di Jakarta. Ustadz, kami angkat jadi duta. Ambo lah sanang, ambo sangko duta besar. Rupanya duta zakat. Nah, ambo diangkat jadi duta zakat sebab di beberapa tempat Ustadz selalu bercerita tentang zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tidak membayar zakat? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menyimpan uangnya, tidak membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang paling menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegakkan. Fatukwa bihajibahuhum, ditimpa ke kening, wajunubuhum, ditimpakan ke usus, wazuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Harta yang disimpan, emas, perak, berlian, duit, dipanaskan, mendidih, timpakan ke kening, timpakan ke pundak, timpakan ke usus. Azab di akhirat, azab di dunia, timpakan ke kening, stres, depresi, kacau, galau, gilo. Timpakan ke usus, asam lambung. Leher ke atas, asam pedas. Leher ke bawah, asam lambung. Pinggang ke bawah, asam urat. Pundak, penyakit tulang, jantung koroner, diabetes mellitus. Simpanlah duit zakat itu, simpanlah. Ustadz Delfatullah, Ustadz Abdul Somad, Pak Wali tidak akan datang memeriksa mana hartamu, tidak. Tapi harta zakat yang kau simpan akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Bah, lah teraso. Mohon infak. Baru ambo baca rito zakat lah keluar. Mohon infak untuk parkiran masjid. Oh, ambo tadi dek kalam tak nampak ada parkiran pindah. Jangan parkir otok di jalan tadi nak. Saya nggak mau lah Pak Ustadz kalau sedekah untuk parkir masjid. Mengapa itu? Kan Ustadz selama ikut ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan tempat istana dalam surga. Jadi kenapa tak mau? Kalau bangun masjid dibangunkan istana Pak Ustadz. Terus kalau nanti awak sedekah parkir, berarti di surga tampak parkir ada awak. Logika berpikirnya nggak begitu guys. Kolah nggak bisa akal manusia kok dipakai untuk akhirat.
Maka kalau kurang aka, pakai aka. Indak waka, minum ayaka. Surga itu dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara al qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Ndak ada urusan nan paling bare kecuali memikirkan tampe parkir. Allahu Akbar. Ba'ahon dambo tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lumpe. Khawatir anda hilang. Tapi kalau coba ada sampai parkirnya nyaman, khusyuknya sembahyang. Allahu Akbar. Rusak khusyuknya dia tidak ada sampai parkir. Jadi sedekahlah teman-teman. Isi kresek-kresek dengan niat untuk parkir lillahi ta'ala. Mudah-mudahan parkir pulau rasaki itu ke rumah awak. Amin. Kalau di dalam dompet itu ada 1 juta, nah masuk ke kresek 100.000, dan dibawa pulang. Emang kalau alun sarapan payah berpikir, ambil ulang lah ya. Ada di dompet awak 1 juta, nah masuk ke kresek untuk parkir masjid 100.000, dan awak bawa pulang 900.000. Sampai pulang minum kopi, batuk, mati. Nan awak bawa mati menghadap Allah nan 100.000 apa nan 900? Nan 100.000 itulah dibawanya menghadap Allah. Kalau nan masuk 100.000, kalau 2.000 cek 2.000 kecek malaikat waang masuk surga. Tapi yo selama parkir saya lah 2.000. Sedang di mall aja kini 5.000. Kalau awak dari pintu lagi 5.000, agak cek petugas parkir di mall 10 pak. Kok 10? Itu tertulis Bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. 10.000. Kalau ambo kanai bantu itu, Bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. Pulang ambo tambah setengah jam lagi. Masa sama 2 menit ya 30 menit. 10.000 juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, nanti makan pagi, makan siang, makan malam, makan snack busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ibu-ibu, ama-ama, nan di rumahnya ada baju 3 lemari lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan hai pengurus, indak jo bertambah pitih, indak salah boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat iko mesti selalu berjumpa, basuo, menjalin hubungan silaturahim. Di mana dijalin hubungan silaturahim? Di masjid. Subuh basuo. Iko Padang Panjang ndak sama pahala orang Padang Panjang sholat subuh dengan orang Pekanbaru. Mengapa itu ya? Ambo merasakannya lama lalu siko. Iya. Jadi godaan bangun subuh orang Padang Panjang dengan orang Pekanbaru itu beda. Kalau di Pekanbaru angin memang capeknya terjago. Kalau di siko kalau di Pekanbaru setannya itu memang mesti mengipasnya. Kalau di siko setan nyantai sih. Tidak kipas lah, dingin kecek setan. Nyendak karajoan nah. Dingin. Airnya tenang, udara bersih, hijau, cantik. Oleh sebab itu maka perjuangannya juga lebih berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, arti tahajjat, lawan kantukmu, lawan matamu, fatahajjat, bangun. Usahakan tajago dari lalok 1 jam sebelum azan subuh. Supaya apa? Supaya sampai awak mandi. Mandi sebelum subuh itu bagus untuk apa? Terapi kesehatan. Begitu mandi di Padang Panjang, taraso mandi air kulkas.
Untungnya di hotel awak ado ayange. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang bau busuk. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau. Man akala basalan au thauman. Siana makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan dakik-dakik masjid kami kisah Nabi. Itu makanya solat yang paling afdol solat dengan bersiwak sebelum solat gosok gigi. Maka kadang imam-imam itu sebelumnya angkat takbiratul ihram gosok gigi. Luruskan shaf, bersiwak. Jangan ajari umat Islam gosok gigi, subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Nan punya teori awak, nan punya siwak awak, nan paling bersih Amerika. Inyo na mengamalkan. Maka Amerika itu paling bersih Amerika, paling bersih gigi Amerika, paling sehat Amerika. Insya Allah Amerika itu bersyahadat masuk Islam satunya. Sampai nanti dari menara Eiffel Prancis, Eropa berkumandang azan dari situ insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi janji Nabi yang belum terwujud. Yang lain-lain sudah. Yaman akan menjadi Islam, sudah Islam. Konstantinopel jadi Islam 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Berkumandang azan di tempat istana Kaisar Konstantin yang berkuasa. Di istana Konstantin itu mana? Tadanga suara azan Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Ada satu yang belum. Rum. Di mana itu Rum? Romawi, Eropa. Orang Eropa membuka benua baru, Amerika. Eropa, Amerika. Dari situ akan berkumandang azan. Dan yang mengumandangkan azan itu adalah orang Padang Panjang. Mesti begitu cita-cita. Maka dibuatkan di kamar anak awak, kamar anak kita, buatkan di situ gambar Eropa, Amerika, patung Liberty gambarnya dengan gambar menara Eiffel. Nah, nanti kau akan mengumandangkan azan. Itu dulu yang diajarkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan anaknya, apa kata dia? Anakku Al-Fatih, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kau akan mengislamkan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih umur ada menyabik 9 balik, ada menyabik 21, ada menyabik 24, dan penting usia muda sudah menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Bapak wali kota menaklukkan Padang Panjang usia muda juga. Bapak wakil wali kota Solo menaklukkan Solo usia muda juga. Kamu menaklukkan gadis idaman. Prank. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebelum meninggal dunia menyiapkan satu pasukan perang. Pasukan perang akan menaklukkan, membebaskan orang yang tak menyembah Allah. Sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu, akan menyembah Allah. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Waktu itu umur Usamah 18 tahun. Anak umur 18 tahun panglima perang. Usamah namun. Usamah itu singa. Usamah artinya singa. Usamah bin Laden, singa anak Laden. Usamo Laden gitu ya. Usamah itu artinya singa. Makanya di beberapa daerah nama singa kok dipakai. Maka di Inggris pun pakai nama singa. Di Sumatera Utara pun pakai singa. Si singa Mangaraja. Sampainya ke Indragiri Hulu di Riau, rajanya tuh pakai juga nama singa. Namanya Narasinga. Jadi nama stadion di Rengat kini, Narasinga. Sampai ke Inggris pun pakai singa aja. Nama rajanya Lion, Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa, tapi ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sakit waktu perang itu,
Richard the Lionheart, si Richard berdarah singa, berhati singa itu sakit. Datanglah seorang pakai baju compang-camping, pakai jubah penutup, masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Waktu itu Richard sedang kesakitan dalam kemah. Waktu dibuka nyungkonya, ternyata dia Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin? Richard, kalau aku mau kau sudah mati, tapi aku tak mau, ku obati engkau. Disitulah Richard terkagum, berhati singa berubah menjadi berhati kucing. Singa pun bisa menjadi kucing melihat ketangguhan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Salahuddin, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Banyak orang mengejek, apa itu tasawuf? Apa itu ulama tasawuf? Ketika orang salibis menghantam umat Islam, kenapa orang tasawuf tidak bergerak? Mengapa Imam Al-Ghazali tidak membuat kitab tentang jihad? Dia lupa, Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangat jihadnya setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bercerita tentang menghilangkan penyakit dunia, menghilangkan cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta hidup, takut mati. Setelah dibacanya kitab itu, hilang takutnya, yang ada hanya takut kepada Allah. Bangkit semangatnya sampai Richard the Lionheart pun tunduk. Akhirnya Salahuddin membebaskan Palestina. Yang bisa membebaskan Palestina hanya orang-orang yang berinvestasi pendidikan. Oh, perjalanan panjang lo, sampai ke Konstantinopel, sampai ke Inggris, balik juga lagi kepada panjang. Sebab kalau tidak awak larut entah kama-kama apa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berinvestasi pendidikan anak-anaknya masuk pesantren, alhamdulillah, masukkan. Tawalib Padang Panjang, Diniyah Putri, Mampeka, pesantren yang tidak ambo sabwikan namanya, bukan ambo tidak promosi, tapi ambo tidak ingat. Darul Muwahhidin. Darul Muwahhidin Ustadz Jalfatullah. Dan sekolah-sekolah lain. Ada Serambi Makkah. Serambi Makkah itu Ustadz siapa? Fauzan Afratos. Sahabat kami, alumni dari situ. Dan tidak Abu Sabik, dan penting ada tertulis itu pesantren, masukkan. Misalnya ada pesantren mantan narkoba, jangan. Itu memangnya khusus yang pernah pakai narkoba. Anak ibu pernah pakai. Kalau untuk yang mahal-mahal belum pak. Terus cuma lem kambing, masuk. Ada yang mahalnya, yang 1 gramnya lebih mahal dari ameh lah. Kalau cuma lem kambing tidak perlu situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul? Anak kemanakan ambo, anak ambo, anak adik ambo, dan bisa di bawah naungan ambo, namandanga kece ambo sampaikan di arisan keluarga, ambo tunjukkan iko anak kemanakan ambo, nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik, awak kini nan sayang kayaknya. Kalau awak sayang kayaknya, masukkan kayaknya ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserahnya kamanya kampai. Banyak juga jamaah aku tanya kamu, Ustaz, mengirim mana ke Al-Azhar Kairo? Iko nanamuh ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Ambo pak Ustaz, apa saya ke Kairo? Sebab anak kok tidak bisa wak paksanya ke Kairo. Paksanya ke Kairo, ini tidak amuh ke Kairo. Pulangnya tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamanya? Ayo suko mana main-main apa komputer ke Pak Ustaz. Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustaz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya ke sungai. Angkatan Laut. Masuknya Angkatan Laut, bekonya jadi jenderal, pulang awak angket jadi Datuk Panjago Lawi. Jadi sesuai.
Anak ambo ko buya, kama membawa martil buya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang itu. Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar. Jamaah lalu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jago. Capek banget khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong tidak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk, tidak mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok. Anak muda sudah mau mabuk sakau, datang bawa situ. Ya ayyuhallazina sakau. Tidak bisa. Tapi kalau polisi tentara dengan pistolnya, bisa tidak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati. Jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo berani ngecek itu kok, dek wali kotanya di belakang. Coba kalau nya duduk di muka. Itu hebat susunan di Padang Panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lamanya awak ceramah kalau pemimpinnya muda. Coba kalau wali kota itu tua. Di mukanya. Pakai jabatan ini. Ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir. Ustadz kenapa selalu memojokkan orang-orang tua? Ustadz bilang nggak usah lah, ini banyak. Orang tua memang sudah baik, bukan balik. Orang tua memang sudah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan tua-tua, pak-pak, ama-ama, ambo, memang kalian sudah baik-baik, Pak. Anak-anak muda kok nan perlu karena darah bergejolak, godaan luar biasa. Ambulamu ambo bapiki kalau muda lah ambulai memang tidak sanggup. Zaman kami kalau sekolah dulu sama Buya Haji Fatullah, handphone tidak ada, Facebook tidak ada, Instagram tidak ada. Zaman kami dulu di Kairo, kalau ingin internet, pai dulu ke warnet. Dari rumah, elo-elo, apai ke warnet. Kini orang jago lalu langsung warnet. Akan terlalu ke warnet. Mati pun Facebook. Andailah awak dulu Dajjal, Ustadz Jel, bantu kini internet, belajar ke Kairo, mungkin tidak selesai kuliah. Iyo, jadi kami kok tertolong dek nasib jo. Ambo 98 sampai 2002, sampai tahun. Internet baru ada tahun 99 tu warnet Patamo di Haisabi. Itu pun banyak juga error di warnet. Bayangkan godaan anak muda sekarang. Sanggup awak mengontrol website apa yang dibuka di anak-anak awak ambo? Kawan ambo mengajar di sekolah. Rupanya razia handphone. Tak tangkuklah handphone, dipagang dek guru agama. Bawa bapak kamu ke sini. Amaknya nanti bu. Tak berani apa? Tolonglah Pak Ustadz, lepaskan handphone itu. Ibu harus mendidik anak ibu. Kenapa itu? Itu handphone laki ambo. Bayangkan, bukan kenakalan anak muda lagi.
Kau sampai Jambara, amung ngecek di Padang Panjang kau rasa capek lo waktu berlalu. Kecek jamaah ustaz nak terus lama, kami lama mana terus lah dingin kan tupek gulai paku. Intinya nampak tamu awak perlu mendidik, maka awak giatkan investasi pendidikan. Amin. Nang kedua, awak bersyukur pada Allah dibagi pemimpin muda nan taat, mudah-mudahan di masa akan datang Allah berikan begitu untuk seluruh negeri di Indonesia. Nang ketiga, bahwa anak muda mesti punya visi misi ke depan, bahwa dia mesti mengisi kemerdekaan, mengisi masa mudanya, mengisi usianya. Nang kaampe awak mesti menjalin silaturahim, dan silaturahim itu dibangun di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian, tausiah, tabligh akbar. Dan terakhir nang kalimo, jangan lupa kuasa awak indah ada apa-apa dibanding kuasa Allah, maka minta kehendak Allah. Kamu mau, aku mau. Kalau Allah tak mau, jadi apa indah? Indah akan jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka minta kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berdoa, wasta'inu bis sabri was salah. Itulah 5 poin yang ambo sampaikan. Manga 5 poin Buya? Supaya keluar dari konflik nomor-nomor pilkada. Ini kelima. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.